Inilah 6 fakta Kristallnacht yang perlu Anda ketahui. Saudara, peristiwa serangan terhadap orang Yahudi bangsa Israel yang terjadi di Amsterdam, Belanda pada tanggal 6-7 November 2024 mengingatkan sejarah Kristallnacht yang terjadi di Eropa 86 tahun yang lalu. Faktanya, sejarah pahit itu terulang kembali di masa modern ini. Kebencian terhadap Yahudi makin kental. Penolakan terhadap eksistensi bangsa dan negara Israel makin menguat. Fakta Israel menyajikan 6 fakta sejarah Kristallnacht yang perlu Anda ketahui. 1. Kristallnacht, persekusi pertama terhadap orang Yahudi oleh Nazi. Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah adalah penghancuran toko dan properti orang Yahudi oleh Nazi pada 9 dan 10 November 1938. Dinamakan Kristallnacht karena kaca-kaca toko yang dipecahkan bertebaran di trotoar jalan. 2. Penyebab Kristallnacht. Sejak berkuasa, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyalahkan orang Yahudi atas terpuruknya ekonomi Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Akibat kebencian terhadap Yahudi menjadi kampanye Hitler yang menyebabkan orang Yahudi dikucilkan dan bisnis mereka diboikot. Tetapi Kristallnacht terjadi setelah Herzl Greenspan, seorang Yahudi Polandia, menembak Ernst von Roth, diplomat Jerman di Kedubes Jerman di Paris pada 7 November 1938. Penembakan terjadi sebagai balas dendam setelah keluarga Greenspan diusir dari Jerman. 3. Penjahat kemanusiaan, pencetus Kristallnacht. Hitler, pemimpin Nazi, memberi lampu hijau saat Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, memerintahkan Kristallnacht sebagai balas dendam terhadap orang Yahudi atas kematian diplomat Jerman von Roth. Kristallnacht dilakukan oleh tentara Nazi dan warga sipil Jerman sebagai tindakan kekerasan yang terang-terangan menyasar toko, rumah, dan sinagoga di wilayah Jerman dan wilayah yang dikuasai Jerman, Austria, dan Cekoslowakia. 4. Kerusakan akibat Kristallnacht. Dalam waktu 2 hari, 267 sinagoga dibakar dan lebih dari 7.000 toko dirusak. ...91 orang Yahudi tewas, lebih dari 30.000 pria Yahudi ditahan dan dibawa ke kamp konsentrasi. Jerman mencatat penghancuran sinagoga pasca Kristallnacht mencapai 1.400 sinagoga. Namun ada juga sinagoga yang selamat dari perusakan atau pembakaran seperti sinagoga di Frankfurt, Jerman. Lima, Jerman menambah hukum anti-Yahudi usai Kristallnacht. Saudara, orang Yahudi tidak boleh masuk sekolah dan universitas publik, menonton bioskop, teater, dan mengikuti sejumlah fasilitas olahraga, dan tidak boleh berada di kawasan khusus untuk orang Arya, ras Jerman. Orang Yahudi tidak boleh membawa senjata, pisau, atau benda tajam lainnya. Orang Yahudi yang membawa senjata akan dikirim ke kamp konsentrasi selama 20 tahun. 6. Kristallnacht awal mula Holocaust. Tindakan persekusi Nazi terhadap orang Yahudi tidak berhenti hanya pada Kristallnacht. Sebaliknya, Nazi justru semakin anti-Yahudi dan makin kejam terhadap orang Yahudi. Karena itu bisa dibilang Kristallnacht sebagai titik awal dari Holocaust. Holocaust menewaskan hampir 6 juta orang Yahudi. Ini tragedi kemanusiaan, genosida terbesar di masa modern.
Saudara, Kristallnacht mengingatkan kita semua bahwa orang Yahudi butuh sebuah negara, tempat mereka tinggal tanpa diskriminasi dan persekusi di atas tanah air mereka sendiri. Orang Yahudi sebetulnya sudah memiliki tanah perjanjian sejak 4.000 tahun yang lalu, yang kini dikenal dunia sebagai tanah negara Israel. Menurut fakta Israel, mendukung Israel adalah cara terbaik mengenang Kristallnacht. Fakta Israel bersyukur untuk banyak orang Eropa asli yang sudah mengubah sikap kebencian menjadi sikap yang menolak antisemitisme dan tidak mendukung propaganda anti-Israel. Terima kasih sudah bersama YouTube Fakta Israel, mengedukasi bangsa kita Indonesia untuk melawan kebencian terhadap Yahudi dan anti-Israel. Salam damai dari Fakta Israel.